إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesaikan itu membahas salat gerhana, kita akan lanjutkan di pertemuan ini membahas salat istisqa. Ya, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan bab sholat istisqa, bab sholat istisqa, sholat minta hujan. Istisqa secara bahasa adalah tholabus suqya, sholatul istisqa. Nah, al-istisqa ya, secara bahasa lughatan tholabus suqya, mencari atau meminta yaitu pengairan. Ya, secara syariat tholabus suqya al ibad ulan au ba'don tholabus suqya al ibad ulan au ba'don minallahi ta'ala indal hajati ilaiha, indal hajat indal hajati ilaiha, yaitu seorang hamba atau permintaan air dari hamba, baik itu semua atau sebagian, minta dari Allah ketika dibutuh untuk untuk mendapatkan air ya, secara syariat. Nah, kemudian ada tata cara istisqa ya. Tata cara istisqa. Ini ada tiga ya. Ini ada tiga. Musannif rahimahullah mengatakan wa sunnah al-istisqa bi du'a khalfa sholawati wa fi khutbatil Jumat. Ya. Disunahkan istisqa dengan doa ya, setelah sholat dan saat khutbah Jumat. Nah, sunnah disunahkan yaitu mu'akad ya, istisqa ini mu'akad, disunahkan bagi setiap orang istisqa, minta hujan, minta pengairan dengan tiga macam cara ya. Ketika butuh air atau tambahan karena airnya kurang, meskipun untuk daerah lain ya, meskipun untuk daerah. Jadi bisa kaum muslimin di daerah sini meminta hujan pada Allah untuk daerah yang lain, itu bisa. Jadi ada tiga tata cara.
Kaifiyah al-istisqa. Ya. Kaifiyatu istisqa ada 3. Yang pertama yang adna. Adna bidoa, dengan doa. Dengan doa. Doa ini bisa sendiri-sendiri, furoda, atau mujtami'in, atau bersama, fi ayyi waqtin min ghairi shalah, fi ayyi waqtin min ghairi sholatin. Ini istisqa itu tidak harus sholat ya. Jadi ada bentuk minimal, tata cara minimal, yaitu hanya doa saja. Doa di kapanpun gitu kan. Intinya bukan di sholat, karena nanti ada lagi yang di sholatnya. Ini minimal gitu ya. Bisa sendiri, bisa bersama. Ini adna. Kemudian ada cara yang pertengahan, ausat. Ya. Yang kedua yang ausat. Nah, kalau ausat bagaimana? Yaitu bidu'a khalfa sholawat. Ya. Sama bidu'a, tapi khalfa sholawat, setelah sholat. Nah, ini sama-sama doa, tapi yang kedua ini khalfa sholawat. Khalfa as-sholawat. Setelah sholat, meskipun naflan, ya di sini disebutkan walau naflan, meskipun sholat sunnah ya, walau naflan, Nah, doa setelah sholat atau fi khutbatil jum'ah, atau ketika khutbah Jumat, ya bisa fi khutbatil jum'ah. Ya. Bahkan di Busra Kalim sebutkan dan yang semisalnya, semisal khutbah Jumat ya, di sini misalnya ka'aqib dars wa adzan ya, wa nahwiha, ka'aqib setelah selesai pelajaran ya, ka'aqib dars, kemudian berdoa, wa setelah wa adzan. Nah, ini kategori sama, ausat ya, tingkat pertengahan. Alasannya apa? Li'anna fi dzalika aqrabu ilal ijabah, karena lebih dekat untuk dikabulkan. Nah, sekarang yang ketiga, yang sempurna ya, sempurna. Yang ketiga yang afdol. Kita tulis yang afdol, yang ketiga yang afdol. Ya, dengan apa yang afdol?
dengan 2 khutbah ya, dan sholat 2 rakaat. Ya, yaitu bi khutbatain itu bi khutbatain. Bi khutbatain wa rakaatain alal kaifiyah muayyanah ya, yang nanti akan dijelaskan. Kaifiyah al muayyanah yang tertentu. Ya, ini yang afdol, yaitu dengan sholat istisqa. Ya. Nah, doanya tadi, doa agar apa? Ya. Doa agar diangkat kesulitan dan kekeringan. Berdoa agar diangkat kesulitan dan kekeringan, yaitu agar diberi aliran air, ya, baik itu hujan atau apa, karena tidak ada air atau airnya kurang ya. Dan juga minta dikabulkan terima tobat dan istighfar ya. Diturunkan hujan dan rahmat. Dan tidak dihukum karena dosa-dosa kemaksiatan. Jadi ini kan bertobat ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 macam ini ya, kan ada 3 ini ya, ada 3. Kita lihat lagi. Ini 1 yang adna, 2 ausat, 3 afdol. 3 macam ini maka bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang 3-tiganya atau sebagiannya sampai Allah menurunkan apa? Hujan. Karena di dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbu al mulahin atau mulihin bidu'a. Innallaha yuhibbu mulahin bidu'a. Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang doanya diulang-ulang terus, itu malah suka. Nah, Allah itu suka mencintai orang yang doanya itu rajin ya, diulang-ulang terus ya. Ya, kayak kita seperti sering meminta ya, beda dengan manusia. Kalau manusia sering diminta itu mengeluh ya kan, sekali tidak apa, 2 kali nggak apa, 3 kali akan bisa jadi akan marah. Tapi kalau Allah berulang-ulang terus ya, dalam sehari berdoa puluhan kali atau ratusan kali, Allah suka ya, seperti itu. Maka dari sinilah kemudian istisqa ini tadi diulang-ulang ya. Kalau belum turun hujan diulang-ulang, sholatnya bisa diulang, doanya setelah sholat bisa diulang, atau doa selain sholat ya. 3 tadi ya. Di sini disebutkan jika ingin mengulang sholat dan khutbah maka imam keluar bersama kaum muslimin besoknya dalam keadaan puasa ya. Fa in syaqa wa ra'a at-ta'khir ayaman shoma bihim salasan wa kharaja bihim fi rabi' siyaman hakaza ya. Kalau kemudian ingin ditunda dulu boleh setelah ya. Jadi ini sekarang sudah sholat istisqa, belum turun, mungkin beberapa hari lagi atau 1 pekan lagi misalnya, maka sholat puasa ya 3 hari dan keluar di hari H, hari sholatnya juga puasa. Nanti akan dijelaskan tata caranya ya. Ya. Wasuna al-istisqa bidu'a khalfa sholawati wa fi khutbatil jum'ah. Wal afdalu an ya'muru al-imam anas bil biri wa shaumi salasa ayyam. Dan yang afdal imam
memerintahkan manusia atau kaum muslimin untuk berbuat baik, kemudian berpuasa 3 hari. Wa yakhrujuna fi rabi', dan keluar di hari keempat dalam keadaan puasa, ila sohra, di tanah lapang, bisa bil bidlah mutahasyiina, dengan memakai pakaian biasa dan dalam keadaan tunduk dan khusyuk. Kemudian ini tadi ada faedah, jika telah diberi telah diturunkan hujan sebelum sholat, Pain suku diberi hujan qabla sholat, maka atamu siyamal ayam ilam tatima, maka puasanya diselesaikan. Kan ini puasanya diselesaikan. Kemudian mereka berkumpul untuk bersyukur dan berdoa, berkhutbah, dan juga sholat istisqa. Jadi puasanya tadi diselesaikan, kemudian berkumpul berdoa untuk bersyukur, khutbah, dan juga sholat istisqa tadi dalam rangka apa? Bersyukur karena telah diakhiri, telah diberi hujan. Ya, untuk detail dari tata cara sholat istisqa atau yang afdol dari 3 tata cara ini adalah kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.